Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Farouk dalam channel belajar Dimas Al-Farouk Dimas Pecinta Online. Berikut ini adalah skema server ya teman-teman. Sebentar. Skema server sederhana yang biasanya teman-teman pakai, pemula terutama, eh, untuk menjalankan RT RW net gitu ya. Jadi saya gambarkan aja dengan menggunakan sistem kabel. Meskipun sebenarnya ini bisa dilakukan dengan sistem PTP, nantinya bisa digabung PTP ataupun dengan sistem access point outdoor gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang itu menggunakan sistem kabel, tarik kabel seperti ini. Ini saya contohkan mikrotiknya memakai RP750 ya, RP750 GR3 ini ya, RP750 GR3 yang mana Ether 1 terhubung ke sumber internet biasanya. Ya, kemarin juga ada yang tanya mau pakai dua sumber, katanya mau pakai dua mikrotik. Saya bilang kalau dua sumber bisa dipasang langsung di mikrotik. Artinya Ether 1 ke ISP1, Ether 2 ke ISP2. Lalu beliaunya nanya lagi, bukannya yang ada tulisan internet cuma di Ether 1 gitu. Ya, tergantung settingan ya. Ini cuma tanda aja bahwa Ether 1 itu merupakan port utama dan juga merupakan port untuk net install. Tapi tidak mesti Ether 1 ya, ada beberapa mikrotik yang kalau yang setahu saya untuk RB1100 itu Ether utamanya di Ether 13 untuk net installnya. Oke, mau kembali ke skema. Ether 1 terhubung ke mikrotik, Ether 2 biasanya dihubungkan ke laptop. Di sini ke laptop lah, anggaplah untuk laptop dengan posisi tidak usah login gitu ya, jadi langsung dapat internet. Terus Ether 3, 4, dan 5 dihubungkan ke pelanggan ya. Kalau dirasa kurang 3 port bisa ditambah switch hub. Oke, kenapa di sini saya beri warna beda gitu ya. Bentar, ini saya buang dulu. Untuk Ether 3 saya beri warna pink, Ether 4 saya beri warna hijau, Ether 5 saya beri warna biru gitu ya. Jadi biar pengkabelannya tidak semrawut, artinya tertata dengan rapi gitu ya. Artinya untuk jalur yang Ether 3 gak boleh gabung dengan jalur ke Ether 4 di lapangan maksudnya ya. Ya, di sini untuk 3, 4, dan 5 ini pilihannya. Yang pertama bisa di bridge, artinya 3, 4, dan 5 ini dibikin satu IP di bridge. Maka semuanya untuk pelanggan, baik yang jalur biru, jalur hijau maupun jalur pink, ini mendapatkan IP network yang sama, jadi satu IP gitu ya. Cuma dengan sistem seperti ini kelemahannya adalah jika ada salah satu jalur yang mengalami masalah gitu ya, misalkan jalur pink ada satu AP yang bermasalah gitu ya, ada HCP aktif atau looping gitu ya. Karena looping itu menurut pengalaman saya itu ada sebuah port yang bermasalah, port entah itu port AP atau port HTB atau port switch hubnya yang bermasalah, itu menyebabkan looping. Maka jika ini di bridge semuanya jalur 3 jalur warna ini, maka jalur lain akan terdampak, baik itu sebagian maupun seluruhnya, itu akan ikut ngedrop. Tapi jika 3 jalur ini dibikin 3 server hotspot, misalkan Ether 3 dibikin server hotspot beda gitu ya, IP beda tentunya. Terus Ether 4 dibikin server hotspot beda. Lalu Ether 5 nya jalur biru dibikin server hotspot beda gitu ya. Jadi misalkan ada gangguan di ujung jalur hijau ini ya, entah itu looping ya kembali, terus ada AP bermasalah gitu, itu yang jalur lainnya, jalur biru dan jalur pinknya gak ikut terdampak gitu ya.
Nah, ini saya terapkan di beberapa server yang memang apa namanya, biasanya yang masih pemula gitu. Saya terapkan seperti itu, maksudnya yang masih pemula, yang masih kesulitan untuk mengidentifikasi gangguannya. Kan ada memang orang yang tahu-tahu bingung gitu aja, kok jaringan saya ngedrop, kenapa gitu ya. Terus disuruh periksa nggak bisa gitu. Biasanya saya pisah aja 3 jalur. eh, bukan gak mesti 3 jalur sih, kadang saya bikin 2 jalur. Ini jalurnya kemana aja, dipisah aja. Artinya satu jalur bermasalah, lainnya gak ikut terdampak. Tapi tetap, apakah dengan seperti itu lebih bagus dipisah? Ya sama saja sih menurut saya. Cuman kelebihannya kalau satu jalur bermasalah, lainnya nggak terdampak itu. Tapi tetap harus diperbaiki. Kalau looping ya dicari penyebab loopingnya. Kalau ada AP bermasalah di DHCP-nya, dicari AP-nya gitu ya. Kan kasihan satu jalur itu, masa mau dijadikan korban kan begitu. Cuma ya kelebihannya yaitu, dan juga ya kelebihannya itu untuk yang dipisah 3 jalur. Cuma kekurangannya kadang kalau ada pelanggan, misalkan di sini ada HP pelanggan, katakanlah ini HP gitu ya. Ya, HP. Pertama dia login ke sini, ke jalur apa namanya? Jalur ping gitu ya. Lalu pindah pindah ke jalur lain gitu, pindah ke ini, saya silang aja, pindah ke jalur hijau atau jalur biru, misalkan dia jalan-jalan ke jalur biru, maka biasanya HP itu perlu waktu untuk pindah jalurnya. Artinya untuk status aktifnya kan masih di ping, biasanya itu settingannya di idle, bisa di idle timeout atau di keep alive timeout. Biasanya saya bikin idle timeoutnya nggak lama-lama, 1 menit. Nah, soalnya kalau pindah jalur seperti ini apa namanya, tentunya pelanggan akan atau HP-nya akan dapat IP lain. Nah, dan itu biasanya ada log di MikroTik, roaming ya, log roaming ya, ada log roaming. Memang artinya kalau roaming itu pertamanya dia terhubung ke jalur ping, lalu dia pindah ke jalur hijau, tetap bisa login. Cuma kadang harus nunggu di jalur ping ini dulu terputus gitu ya, entah itu settingannya dibikin 30 detik atau 1 menit. Kalau saya biasanya settingannya untuk idle-nya dibikin 1 menit. Cuman kadang rada aneh, kita ketika kita melihat log di MikroTik itu ada log roaming. Maksudnya log roaming itu ada HP yang pindah jalur, ya roaming lah, kayak seluler itu ya. Kembali ke skema, saya back dulu biar enggak penuh-penuh di dalam. Oh ini ALT Ctrl Z. Oke. Saya back dulu. Nah, ini juga teman-teman yang untuk skemanya ya di sini ya. Untuk skema jalur biru contohnya ya, skema jalur biru di sini ada pertama AP voucheran, kedua AP voucheran di estafet ya, terus yang ketiga PPPoE. Biasanya teman-teman ada yang bikin seperti itu. Misalkan jalur pertama ini ada yang minta PPoE lagi, ya pasang aja di PPoE, router PPoE di sini, gitu ya. Ada beberapa video yang saya lihat ya, dan ada juga teman-teman yang mempraktekkan setelah jalur PPPoE, misalkan setelah jalur ini misalkan sudah jelas gambarnya, jalur ini misalkan ini mau di estafet lagi voucheran, gitu ya, mau di estafet lagi voucher gitu ya. Voucher tulis biasa aja wis. Voucher misalkan. Ini tergantung routernya ya. Biasanya teman-teman memanfaatkan fitur IPTV. Tapi kalau saya dan server-server yang saya pegang itu, saya tidak merekomendasikan router PPoE itu di estafet lagi. Entah di estafet ke PPoE selanjutnya atau di estafet ke voucheran. Kenapa? Karena kan router itu ada batas kemampuannya juga ya, dia juga ada RAM-nya, ada CPU-nya gitu ya. Takutnya malah kita kebiasaan, misalkan katakanlah di sini anggaplah router pertama ini PPoE ya, ini yang voucheran ini PPoE, ganti PPoE, lalu estafet voucheran, lalu estafet PPoE, estafet voucheran lagi, maka beban berat di router yang ini ya, di AP lah sebutannya teman-teman, sebutannya itu AP, tapi teman-teman banyak yang nyebut router, maka beban berat di AP yang ini gitu ya. Dan satu lagi, tidak semua
router AP itu ya ada fitur IPTV-nya ya. Saya takutnya malah dianggap biasa gitu ya, beli router tipe ini, saya mau estafet gitu ya. Makanya selama ini saya hindari untuk mengestafet dari PPOE. Kalau PPOE usahakan setelah PPOE itu gak ada lagi ke belakang. Itu kalau saya. Tapi teman-teman bisa saja buat dari PPOE ini estafet lagi. Jadi dari ini estafet lagi, jadi voucheran lagi gitu. Terus di sini di estafet lagi, boleh saja, terserah. Itu kan tergantung yang setting penerapannya di lapangan. Tapi kalau saya pribadi tidak melakukan itu, gitu ya. Dan terutama di apa ya namanya ya, di jalur-jalur yang padat gitu ya, saya sarankan jangan estafet dari akses point. Misalkan di sini ya, di sini ada jalur tarikan ke sini voucher, terus ada tarikan ke sini lagi voucher, ada tarikan ke sini voucher. Usahakan di sini jangan pakai akses point estafetnya. Usahakan di sini ini pakai switch hub gitu ya, pakai switch hub saja. Kalaupun ada akses point ya tambah aja dari switch hub di daerah sini. Gitu. Kalau saya sarankan sih seperti itu. Yang selama ini juga dilakukan di server-server teman-teman yang saya setting ya, saya terapkan seperti itu. Teman-teman, ini tidak harus pakai LAN ya teman-teman, tidak harus pakai LAN. Misalkan dari jalur 2, misalkan dari jalur hijau ini mau ditarik HTB gitu ya, mau ditarik HTB, anggap ini tidak ada, langsung tarik HTB ke sini, misalkan jaraknya 500 meter, misalkan 500 meter itu boleh. Jadi kalau pakai HTB berarti dari switch hub ini, kalau diberi switch hub ya, kalau nggak ada switch hub langsung aja ke Mikrotik diberi HTB, HTB A, HTB B, ya terserah ya. Dan HTB itu juga nggak harus A di depan ya. Intinya HTB itu harus berlawanan gitu. Kalau di sini dipasang HTB B, dilawannya berarti A. Jadi yang B nerima yang A. Kalau pengirimnya A, penerimanya B, gitu aja. Ya sama aja sih, dulu saya mikirnya waktu awal-awal ada HTB itu mikirnya A harus di depan, ternyata tidak seperti itu. B di depan ya nggak masalah, asalkan penerimanya A gitu ya, gitu teman-teman. Ada juga yang estafet pakai FO, ada estafet pakai FO, pakai HTB tentunya. Untuk yang pakai OLT, saya terus terang sampai sekarang belum pernah setting OLT. Jadi selama ini saya settingnya atau saya mendampingi teman-teman yang masih pakai LAN dan masih pakai switch hub, masih pakai HTB ya. Untuk OLT saya belum pernah setting OLT. Kadang cuma diminta menghubungkan Mikrotik OLT gitu aja biasanya. Untuk OLT-nya, untuk AP-nya apa saya nggak paham. Saya belum paham, jujur aja. Jadi biar nggak dikira sok pinter gitu. Itu aja. Tapi meskipun begitu sudah banyak teman-teman yang masih main kabelan, masih main HTB itu yang usernya sudah banyak. Itu ya. Itu aja sih intinya. Topologi penggunaan atau topologi penerapan di lapangan yang selama ini saya lakukan, untuk 3 jalur bisa dibikin 3 jalur, bisa di bridge gitu ya, dengan kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di bridge, oh ya satu lagi, misalkan Mikrotik ini diberi IPA gitu ya, untuk akses point ini saya selama ini saya menghindari IP bawaan, dan ya intinya IP bawaan lah saya hindari. Misalkan di sini pakai IP Totoling ya, Totoling lah katakanlah. Itu kan IP bawaannya 1.1, 192.168.1.1 itu saya ubah biasanya, atau saya suruh ubah pakai IP apapun selain IP bawaan, dan biasanya diurut. Misalkan di sini pakai IP berapa ya kemarin yang saya suka setting 17 01 gitu ya. 01 di sini 02, di sini 03 gitu. Tapi depannya 17 semua, atau bikin 192.168.50.2 misalkan, atau 50.1 ini 2, ini 3. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada AP yang bermasalah itu gampang nyarinya. Akan lebih sulit jika AP-nya ini semuanya masih pakai IP bawaan, misalkan masih pakai 1.1 atau 0.1 gitu ya. Karena di jaringan yang terutama yang sudah AP-nya banyak itu kan pasti ada AP yang sama. Jadi kalau pakai IP yang
bawaan, pasti ada IP yang sama. Apakah masalah? Gak masalah sebenarnya, asalkan settingannya gak bermasalah. Masalah akan muncul jika settingannya ada settingan AP yang bermasalah, entah DHCP lupa dimatikan dan lain sebagainya gitu ya. Itu sulit deteksinya, ini yang mana ini. Karena yang terbaca itu biasanya kalau sampai pakai alert DHCP server itu yang terbaca dan MAC address dan IP. MAC address juga kita lupa kadang di mana lokasinya, cuma ketemu AP-nya apa gitu. Saya bilang ini ada masalah, MAC address ini, AP-nya merek ini, terus IP-nya ini. Saya tanya di mana lokasinya, waduh gak tahu mas gitu biasanya, gak tahu, itu saya pakai AP itu berapa biji gitu. Nah, jadi yang masih mulai, teman-teman yang masih memulai kecil-kecilan gitu ya, usahakan dicicil aja IP-nya. Untuk IP AP jangan pakai bawaan gitu ya, pakai IP selain bawaan. Kan bawaan itu 0.1, 100.1, 1.1 itu bawaan semua. Artinya bawaan router, bawaan access point yang banyak beredar. Itu pakai IP lain dan diurut biar gak lupa, biar gak lupa. Kalau perlu dicatat posisi AP ya, IP ini, terus posisinya di ini. Kalau perlu sama MAC addressnya, itu lebih gampang. Apakah saya terapkan seperti itu? Pernah saya terapkan dulu, karena orangnya yang punya server itu suka rapi-rapi gitu. Saya tulis MAC address apa, AP apa, IP-nya apa, lokasinya di mana. Jadi kalau ada gangguan, tinggal tuju aja ini gangguan MAC address ini, IP ini, posisinya di ini. Saya tinggal bilang aja posisinya di sini, saya bilang gitu. Langsung menuju lokasi dan memang benar AP-nya bermasalah, gitu aja. Oke, gitu aja teman-teman. Panjang 16 menit saya rasa tentang topologi saja. Tapi selama ini yang saya lakukan ya memang seperti ini. Ada yang di estafet pakai HTB, ada yang estafet pakai LAN gitu ya. Kalau pakai LAN saya memang mewanti-wanti usahakan tidak lebih dari 50 meter. Saya aja biasanya maksimal itu untuk cat 5 cuma 30 meteran. Ya, 30 itu maksimal, 50 itu pun kalau kabelnya masih bagus ya. Itu aja. Soalnya lama-lama juga bisa berkurang kualitas kabelnya. Itu yang bikin kita nggak sadar bahwa koneksinya ngedrop gara-gara kabel. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar. Saya Dimas Al Faruq, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.